Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatu wabarakatuh, salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Sang Rabbul Jalil, Allah yang selalu mencurahkan kenikmatan kepada kita, rahmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita masih dipertemukan kembali di dalam rangka majelis ilmu mingguan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kenikmatan-kenikmatan di luar dari kenikmatan yang telah diberikan kepada kita insyaallah, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita tercinta Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Semoga insyaallah dengan kita banyak bersalawat kepada Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kelak insyaallah bersama di yaumil akhir bersama dengan Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, untuk membuka majelis malam hari ini kita akan sampaikan satu ayat. Terserah nanti dibaca saja karena ini ada gangguan teknis di qori kita. Ustaz Yusuf ya terganggu nih minta suaranya. Jadi mungkin bisa Imam Maskur atau Imam Hasan membacakan firman Allah surat Al-Isra ayat 79 ya, Arabnya dan juga artinya sebagai pembuka. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahu adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah surat Al-Isra ayat 79. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, awal daripada majelis ini ada beberapa nasihat yang perlu Imam sampaikan, dan penyampaian yang pertama yang perlu Imam sampaikan adalah saya dengan keluarga dalam hal ini mengucapkan terima kasih ya,
kepada seluruh jamaah yang terkait yang membantu dalam proses acara dari anak saya, saudara Sandi ya, Imamul Insan Hanifah, dan juga Maulidia Putri Laduni. Jadi ada beberapa jamaah ya, yang menyampaikan bahwa pertama hakikah ya, ada yang bersedekah 1 ekor kambing, tapi waktu imam tanya siapa, hamba Allah, jadi nggak tahu sampai sekarang ya, tidak tahu ya. Satu itu, dan kedua tentu dalam proses acara ada beberapa fasilitas, kayak Pak Guru ngasih tenda, kemudian ada Pak Anies, lampu-lampu dan lain sebagainya, itu sangat membantu ya. Tenaga mungkin ada yang bantu sampai pagi, semua itu insya Allah imam tidak bisa membalas semua itu ya. Jadi imam hanya berdoa saja, kita mohon kepada Allah, berdoa mudah-mudahan seluruh kebaikan amalan dengan yang dilakukan dengan keikhlasan, insya Allah Allah membalas semua itu, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, surat Al-Isra ayat 79. Mari kita, kenapa imam mengambil materi tentang Maqaman Mahmudah ya. Materi ini sudah sering dibahas ya. Cuman ada beberapa minggu yang lalu ada jamaah yang datang ke saya dan bertanya tentang kedudukan dirinya di hadapan Tuhan gitu. Imam, saya ini di hadapan Allah sudah seberapa jauh sih? Nah, pertanyaan itu cukup bagus, dan pertanyaan itu sebenarnya menjadi wajib hukumnya bagi seseorang yang bertorekoh kepada Allah. Menjadi aneh apabila ada seseorang yang berjalan mendekat kepada Allah, tadarrub ilallah, tapi dia tidak pernah bertanya seberapa jauh dirinya dekat dengan Allah. Bagaimana cara mengukur kedekatan itu dan seberapa jauh kedekatan itu? Nah, maka kalau kita bertanya tentang seberapa jauh kedekatan kita kepada Allah sebagai hamba kepada Tuhannya, tentu kita tidak akan terlepas dari sebuah materi ma'rifat yang disebut dengan ma'rifat Maqaman Mahmudah. Apakah ma'rifatul Maqaman Mahmudah itu yaitu mengenal makom, pendekatan di sisi Allah ya, pada makom-makom dari awal sampai akhir. Makomnya apa saja? Satu adalah Abdullah, yang kedua adalah Hizbullah, yang ketiga adalah Khalifatullah, dan yang keempat Wali Allah, dan yang kelima adalah Nabi Allah. Nah, terus saya sampaikan kepada dirinya, nah, coba kamu sampaikan kepada imam apa-apa saja yang kamu dapatkan selama ini, selama kamu bertasawuf itu. Nah, ini menjadi pelajaran jamaah sekalian. Imam awal sampaikan, saat kita pertama masuk jamaah, tolong dicatat semua prosesi perjalanan kita dari awal hingga akhir. Perjalanan kita itu kalau kemudian kita tidak catat, kita nggak tahu mau dikemanakan kita oleh Allah ini. Mau dijadikan susah, mau dijadikan senang, mau dijadikan wali, mau dijadikan kaya, mau dijadikan apa, dicatat dari apa yang dicatat apanya? Ru'yatun solehah. Mubasirah itu mau dicatat satu. Jadi misalnya ijab kabul pertama, sudah ijab, zikir. Malamnya ada petunjuk, catat. Ya. Oh, tadi malam imam saya sholat, tapi saya wudhunya ngambil di kloset, airnya air kloset.
Oh berarti selama ini kamu wudu toharonya nggak bener, gitu. Catat itu. Nah itu perjalanan imam, begitu imam ijab qabul, loh saya sholat ngambil air apa? Air wudunya kok di kloset. Baru yang kedua dalam satu malam berturut-turut itu 3 kali mimpi. Begitu imam muntah ya, imam waktu itu sakit depresi ya, alam barzah. Begitu muntah, saya lihat dalam muntahan itu, saya dekati gitu, ternyata di situ banyak ulat-ulat keluar. Oh berarti saya dibersihkan oleh Tuhan. Nah itu dicatat semua. Oh berarti perjalanan kita ini mulai dibersihkan oleh Allah. Terus berjalan lagi, dicatat lagi. Ya, baik urusan ekonomi maupun urusan ilahi yang ini catat semua. Dari situlah nanti kita akan tahu seberapa jauh kita dekat dengan Tuhan. Sudah sampai di makom mana kita ini? Apakah tetap masih di Abdullah? Ya, oh saya sudah lama imam, saya sudah 10 tahun, saya sudah 15 tahun tasawuf. Bukan menjadi ukuran, bukan menjadi ukuran waktu itu, bukan. Anda walaupun tasawuf 23 tahun, tapi kalau diam di tempat mandah, tidak bergerak, tidak berjalan, maka tetap aja di Abdullah. Abdullah pun masih di ujung, di awal Abdullah, bukan akhir Abdullah perjalanan itu. Nah siapa yang menentukan perjalanan itu? Anda sendiri, kita sendiri. Kita mau berjalan atau tidak tergantung diri kita. Dari mana mengukurnya? Mubasiro tadi, ya, dari ru'yah kita, dari mubasiro. Kalau itu tidak ada, tetap aja kita tetap di situ, mandar di situ. Nah jadi jelas sekali laduna ilma ini tatanan dan ajarannya betul-betul jelas sekali. Maka saudara sekalian, saya mengingatkan pada kesempatan ini, mari ya, jangan kemudian kita semakin lama kita sudah tasawuf, semakin lama maka kita semakin mandah. Perjalanan ajaran sudah kita terima, justru kita mau tambah jauh dari perjalanan itu, tambah jauh dari diri kita dengan Allah, tambah jauh dengan ajaran, tambah jauh dengan Rasulullah, tambah jauh kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Seperti apa itu tambah jauh? Saudara, yang bikin jauh itu jelas, semua itu adalah urusan ubud dunia. Apa itu? Kecintaan kita kepada dunia. Ya, urusan dunia ini adalah urusan yang memang kita menjadi hambatan, menjadi hijab antara kita dengan Allah. Kalau kita nggak ada urusan dunia, tidak ada materi dunia, kita hidup alam roh bukan alam jasad, ngoni jadi semua. Karena apa? Tidak terkungkung dalam urusan roh kita ini, terbawa ke dunia karena ada jasadnya dohiriyah ini, yang nggak akan bisa lepas selama dohir ini ada. Tapi tentunya jangan kemudian berlebih-lebihan. Bukan tidak boleh, boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, untuk menggapai dunia cukup secukupnya. Nabi katakan secukupnya, jangan berlebih. Maka ada sebuah bahasa yang menyatakan bahwa apalah artinya suatu pekerjaan. Saudara mendapatkan pekerjaan, tapi pekerjaan itu bukan kemudian mendekatkan diri kepada Allah, tapi saudara semakin jauh dengan Allah. Coba diresapi itu. Apalah artinya saudara mendapat suatu pekerjaan, yang pekerjaan itu padahal sebelumnya saudara rajin dia ibadah, rajin berzikir kepada Allah, rajin tahajud, rajin berduha, sholat duha, ya. Kemudian pekerjaan itu datang kepada diri Anda. Dengan pekerjaan itu datang, mulai zikirnya sudah mulai kendor, tahajudnya sudah mulai kendor. Kenapa? Karena pagi hingga petang kerja, malamnya lelah, tahajud bubar. Ya, jam 6 harus kerja, yang tadinya duha jam 7 bisa, kemudian duha tidak bisa dilakukan. Mulai itu, ya. Nah, kalau itu yang terjadi, apakah pekerjaan ini sudah sejalan?
Justru kita menjauhkan dari Allah. Ingat saudara sekalian, Rasulullah sampaikan bahwa jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Ya, artinya apa? Ayo kita siapkan orang yang pandai itu, yang cerdas itu adalah yang menyiapkan dirinya untuk urusan akhirat, bukan duniawinya. Kita semakin bertambah umur kita, beban kerjaan semakin tambah besar. Bukan materi ilahiyah yang dibesarkan. Ada apa hal yang seperti ini? Ya, ini satu tuh. Ya. Jadi, apalah artinya sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu justru kita bukan juru dekat, justru tambah jauh dari Allah. Apalah artinya sebuah harta, ya, yang hadir pada diri kita, batangan emas atau uang yang berlimpah-limpah, tapi justru kita hanya menghitung-hitung harta setiap hari. Yang tadinya tidak ada harta, kita rajin dengan tasbih, kita berzikir kepada Allah. Ya, tapi dengan harta segitu nggak sampai miliar, hanya puluhan juta, itu kita dekap aja, kita hitung hari-hari, kemudian Allahnya lupa. Ya, ini jadi introspeksi bagi diri kita. Ini yang menjadi hambatan jamaah sekalian. Ini, ya. Boleh kita memiliki itu. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Boleh. Tapi kemudian jangan kemudian lupa. Nah, jamaah kenapa kemudian hadir majelis tidak hadir? Kenapa? Karena terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Pada saat dia belum ada pekerjaan, belum ada job, belum ada orderan begitu banyak, dia bisa hadir di tengah-tengah jamaah Haduna Ilma. Majelisnya rajin, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, baktinya rajin, datang ke guru rajin. Begitu pekerjaan ada, mulai satu demi satu, aduh, alasannya apa? Jobnya banyak, orderannya banyak. Nanti majelis. Hati-hati, jebakan setan, tipu daya setan, ya, telah menghasung diri kita sehingga kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terjadi. Ya. Setan itu pandai. Semili demi semili kita akan masuk di dalam jebakannya. Sekarang mungkin kita mutmainah, ya. Tapi 1 jam kemudian kita bisa alam jin loh. Jadi hati-hati. Ya, saat ini mungkin kita masuk alam ilahiyah. Ya, dengarkan majelis ini kan tenang jiwa kita. Ya. Tapi setelah ini kemudian emosi naik, saat itu kita sudah masuk ke dalam alam jin. Saat saudara kemudian pulang memikirkan beban yang berat, Anda sudah masuk ke alam barzakh. Jadi setiap saat kita berubah-ubah nih, ya. Setiap saat kita berubah-ubah. Ini kunci. Maka saudara sekalian, nggak ada jalan lain, harus kita masuk kepada satu jenjang makom demi makom yang lebih tinggi. Karena makom ini berpengaruh juga. Ya, pada saat dunia itu mendatangi kita, kita mampu memilah itu. Stop dunia dulu. Ya. Ayyalal sholat, panggilan sholat, ya. Tinggalkan semua ini, tutup. Selesai. Kita Saudi Arabia kan begitu. Jam 12 kita walaupun ada apa namanya? Ada orderan di depan jam 12 dia tutup rukunya, gerak. Dia tinggalkan semua, ngana tunggu dari situ. Tinggalkan sholat. Itu luar biasa sekali. Malam Jumat jam 8 berangkat majelis ilmu dulu. Wah, ini ada orderan banyak ini. Tutup dulu, stop dulu. Rezeki itu nggak lari kemana, demi Allah nggak lari kemana. Tutup, selesaikan dulu, berangkat. Itu baru mental di hadapan Tuhan, jago. Nah, Allah itu melihat mental laki-laki yang seperti itu tuh, ar-rijal gitu. Jadi tinggalkan dulu, majelis dulu, selesaikan dulu majelisnya. Ini untuk Allah. Ini taman surga nih. Nabi katakan kan demikian. Kalau di belikat bumi ada taman-taman surga, maka hadiri taman surga itu. Tinggalkan seluruh perniagaan duniawi itu. Karena taman surga ini lebih baik daripada
seluruh apa yang ada di dalam dunia itu. Apakah itu ya Rasulullah? Taman surga, majelis ilmu dan majelis zikir. Datangilah itu, dengarkanlah. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Ya. Sekarang coba dibuka tentang materi maqaman-maqam. Baca. Apakah maqaman mahmudah? Maqaman mahmudah adalah Abdullah, Hizbullah, Khalifatullah, Wali Allah, dan Nabi Allah. Surat Al-Baqarah ayat 186 artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala permintaanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, ada yang kemarin bertanya, saya itu sudah sampai mana, Imam? Coba kamu jelaskan dulu ke Imam, petunjuk kamu. Kamu makamnya apa? Sudah ketemu ini, sudah ini, sudah? Belum sampai ini? Oh sudah, berarti Abdullah. Itu pun baru di 20% saja. Baru 20 sampai 30% itu Abdullah itu. Dapat terukur dari mana? Dari ru'yah itu. Dari ru'yah itu. Walaupun mau ini dikelilingi dengan sorban, dengan gamis putih hari-hari, ya. Tapi kalau ru'yahnya sampai di titik situ, ya situ sudah makomnya. Caranya gimana? Ditingkatkan lagi. Cara meningkatkannya bagaimana? Buat Allah kagum. Buat Allah kagum atas diri kita. Lakukanlah satu perbuatan ibadah yang orang lain tidak tahu, yang hanya Allah tahu, yang membuat Allah kagum. Dikala orang tertidur kalian bangun, dikala orang kekenyangan kalian berpuasa. Bikin Allah kagum. Kalau Allah tidak kagum, kalau semua yang dilakukan sama aja, ya nggak bikin Allah kagum. Buatlah ars Allah itu goyang. Sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsnya. Ya. Pada saat ars Allah itu goyang, maka Allah bertanya, apa yang membuat gerangan kursiku ini menjadi goyang? Sesungguhnya Fulan bin Fulan, ada jamaah laduna ilma yang lagi menangis setiap malam karena rindu akan ketemu Engkau ya Allah. Naikkan makomnya dia. Sesungguhnya ada jamaah laduna ilma yang tadinya dia bersedekah kepada orang yang sangat tua yang membutuhkan, padahal dia juga butuh uang itu, tapi dia berikan kepada orang itu, membuat Allah kagum. Hal yang kecil tapi di hadapan Allah besar. Kadangkala di hadapan kita besar, belum tentu di hadapan Allah itu besar. Maka caranya gimana? Buatlah semua kebaikan-kebaikan. Jangan ini besar yang kebaikan ini, pasti besar di hadapan Allah. Belum tentu. Saya ini sedekah 10 juta ini, sudah pasti ini besar. Belum tentu. Yang 100.000 mungkin akan lebih besar. Tergantung dari mana. Satu, keikhlasan diri Anda. Dan kedua, kalau saat itu hanya 100.000 duit yang ada di dompet dan kalian berikan kepada orang yang membutuhkan, itu lebih luar biasa. Yang 10 juta karena ada uang 100 juta, jadi anggap aja 10 juta aja, masih ada saya 100 juta. Rasanya berbeda. Dan Allah bukan melihat nilai nominalnya, besar kecilnya, bukan. Tapi pengorbanan yang saudara lakukan dikala saudara membutuhkan tapi engkau berikan kepada orang lain, di situ yang membuat ars Allah menjadi goyang. Itu. Ya. Lanjut. Diulang lagi. Ulang lagi. Ini materinya lagi mantap tuh. Surat Al-Furqan ayat 63. Ulang. Ya, ulang lagi. Surat Al-Baqarah ayat 186 artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku
agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, hamba Allah sudah kita yakini bahwa hamba Allah itu dalam Al-Quran ada. Ini sudah firman-Nya. Yang menarik ini setelah itu di situ keterangannya itu. Mari kita bahas tentang hamba Allah dan keterangannya. Diulang lagi. Surat Al-Baqarah ayat 186 artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu, kepada baginda Muhammad Rasulullah, ya. Lanjut. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Minggu lalu Imam jelaskan kenapa doa-doa yang jelas ud'uni astajib lakum, Allah mengabulkan doa hambanya. Cuman kadang-kala doa kita kesannya tidak dikabulkan Allah. Tapi para wali itu kalau nggak usah berdoa, baru dia ngomong aja dia jadi terkabul. Rahasianya di mana? Rahasianya mereka sudah nyatu antara akal, nafsu, roh dan hayatnya itu. Sehingga bahasa yang keluar dari hati, dari lisan dan perbuatannya itu satu sudah. Ya. Jadi begitu mengatakan jadi maka dia jadi. Tapi kalau kita tidak biasa nyatu, nggak nyatu diri kita ini, ya, hati kita antara hati, lisan dan akal kita dengan perbuatan tidak sama, maka susah mau terkabul doanya. Coba perhatikan, kita ini belajar saja ya. Kita doa pakai bahasa Arab. Kadangkala apa yang kita ucap kita tidak ngerti. Makanya kadangkala doa yang bagus itu doa yang kita mengerti. Atau doa bahasa Arab tapi kita mengerti artinya. Jangan ikut-ikutan. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagus doa cabut jagat, pendek, tapi nggak ngerti artinya, nggak nyatu. Artinya memang Arabnya muncul, tapi nggak ngerti kita. Sedangkan Allah itu bukan melihat dari lisannya, dari hati kita. Sesungguhnya Allah melihat hatimu, bukan parasmu, bukan rupamu. Bukan melihat rukuk dan sujudmu, tapi melihat keikhlasan hati kamu. Kalian mau rukuk sujud sampai jidat hitam, tapi hatinya tetap tegak berdiri dengan kesombongan, tidak mau sujud, tidak bernilai di hadapan Tuhan. Jadi yang dilihat hati kita ini. Makanya doa itu munculnya dari keikhlasan jiwa. Kebanyakan kita buru-buru doanya. Makanya kenapa 1/2 malam itu gampang dikabulkan Allah, karena tidak buru-buru itu doa. Anak-anak sudah tidur, istri sudah tidur, sudah sepi, tidak ada kegiatan aktivitas dunia, kalian berdoa. Nggak ada yang buru-buru. Siapa yang buru-buru itu? Sunyi, senyap, baru saudara bisa mendengarkan. Nggak usah bahasa hati, detak jantung aja pada 1/2 malam bisa kedengaran loh. Coba kalian berzikir sepi ya, itu detak jantung. Sampai Imam Al katakan bunyi gemericik surga saja bisa kedengaran sampai di bumi ini. Imam Adi, bagaimana itu Imam? Bisa dengar? Bisa. Dengan catatan sunyi, nggak ada yang sepi. Dibuat sunyi, nggak ada bunyi apapun. Dengarkan baik-baik. Maka suara-suara dari sana akan terdengar sampai di telinga kita. Coba lakukanlah. Maka lakukannya pada saat sunyi, sepi sekali. Kalau yang mau bikin, ya. Detak jantung sekarang nggak kedengaran. Coba berdoa saat zikir. Bahasa keikhlasan pada saat berdoa 1/2 malam itu insya Allah, ya Allah, dengan kebesaran namamu yang meliputi ars ya Allah. Baru mengucap begitu tuh kalau pada 1/2 malam itu sudah langsung berbasmili tuh. Tarik nafas, Allah, nggak usah buru-buru, ya Allah. Resapi diri kita ini adalah hamba
dan kita berhadapan dengan Allah Sang Maha Besar. Hadapkan diri kita kepada Allah, tenangkan jiwa, baru kita mohon. Ya Allah, itu nyaman sekali sepertiga malam. Coba bikin, yang nggak pernah bikin. Ya, yang tasawuf, orang yang tasawuf sepertiga malam, ada yang belum pernah tahajud nggak? Jangan, jujur ya, jujur. Ada nggak yang belum pernah melakukan tahajud malam, salat malam, sepertiga malam? Oh, berarti kalau pendiam semua, subiki semua, alhamdulillah. Ya. Ada nggak yang rutin 40 hari? Udah enggak, sebenarnya tahajud nggak usah hitung-hitungan, minimal 40 hari. Mau dibikin jangan putus. Duha 40 hari jangan putus. Ini rahasiaan ini. Bukan kehebatannya. Dikatakan hebat ya enggak, tapi keajaiban akan terjadi. Ini resepnya gini. Ternyata resep torang ini sama dipakai oleh orang-orang pertapa di Jawa itu. Dia sampaikan ke saya, Pak Ustadz, nah, dia tahu saya pakai kopiah putih Pak Ustadz. Dia pengembara kan kacau-kacau pakainya. Kalau ingin ada satu keajaiban, lakukanlah tahajud dalam waktu 40. Bukan 40 hari, 41 hari. Nah, berarti nilainya 5, 41 hari. Baru duha itu 41 hari. Jangan putus, Pak Ustaz. Jangan putus. Terus tempat. Nah, kalau dia lebih ekstrim lagi, tempat itu saya ditunjukkan di waktu itu di Mbak Ampel itu. Di makamnya Mbah Soleh di sebelah situ. Tempat harus di situ terus, jangan pindah-pindah. Itu nanti Mbah Ampel Sunan, maksudnya Mbah Ampel Sunan Ampel. Sunan Ampel itu akan datang ke situ. Dia akan memberi suatu tempatnya di situ, jangan pindah-pindah. Kalau sampean pindah dari situ, pada saat Mbah Ampel kasih rezeki, sampai nggak ada, ganti orang lain, ya orang lain yang dapat. Oh begitu, saya bilang harus di situ. Oh iya harus di situ, jangan pindah. Karena begitu sudah waktunya 30 hari, Mbak Ampel mau kasih, orang lain yang isi, orang lain yang dapat. Oh gitu, itu ekstrim itu. Kalau orang kayak begitu. Jadi di situ kita ngambilnya yang 41 hari itu. Jadi baking 41 hari tahajud. Baru duha 41 hari. Lihat keajaiban yang terjadi. Sebenarnya tahajud mau seterusnya lebih bagus lagi. Ya, puasa sebaiknya lebih bagus. Tapi kalau rutin itu dilakukan. Kalau kemudian putus, bikin ulang. Jadi misalnya longgar satu, mau tidur 1 hari, kau ngitungnya bukan misalnya 10 hari. Longgar 1 hari, tak tidur, kena lelah, toh. Kemudian bangun, ya. Terus lewat 1 hari. Itu yang 10 hari kemarin tidak dihitung, harus ngulang lagi dari awalnya. Itu tirakannya gitu. Nah, hal yang baik baking aja. Nah, sekarang jamaah bikin. Nah, itu menaikkan maqaman mahmudah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Bikin. Ya. Ini baru tingkat Abdullah. Makanya kemarin yang bertanya tingkatnya baru Abdullah, bikin. Tahajudnya bikin. Sebisa mungkin. Terus kita berdoa di situ. Doa yang kita ketahui, ya Allah, sudah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia yang saudara bisa pahami dan dari hati. Ya. Jangan Arabnya memang fasih tapi nggak ngerti. Nggak ngerti. Lebih baik doa yang dimengerti, yang meresap di dalam jiwa sampai saudara bisa menangis. Ya Allah, hamba ini punya utang banyak ya Allah, lunasi ya Allah dengan cara Engkau. Bagaimana caranya? Bukan cara kami, bukan cara hamba ya, dengan caramu ya Allah. Hamba tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan ini ya Allah. Nah, bikin sandu-sandunya di sini. Lakukan, ya Allah, hamba ini menginginkan ilmu.
Tapi sampai detik ini ilmu hamba ini masih belum memahami, belum tajam, belum memiliki kemampuan untuk melihat. Alam mukharrabun belum terlihat, kursi samawati belum terlihat, juga engkau pun belum sampai ma'rifatullah ya Allah, hamba ini ya Allah. Maka perkenalkanlah engkau kepada hamba ini ya Allah. Terus lakukan, terus itu lakukan. Nah, kalau memang saudara sungguh-sungguh di situ, maka insya Allah tidak mungkin Allah tidak akan mengabulkan atas doa kita. Tidak mungkin. Begitu. Pasti akan dikabulkan. Lewat iblis saja kamu dikabulkan, sudah dilaknat oleh Allah, tetap masih diiyakan. Ya karena engkau telah melaknat aku ya Allah dengan kebesaranmu, maka izinkan aku hidup sampai akhir zaman. Baik. Itu kan berarti doa yang dikabulkan, padahal sudah dilaknat, jelas dilaknat. Iblis, karena engkau tidak mau sujud kepada Adam, aku laknat engkau. Baik, sudah dilaknat Allah. Orang makhluk yang sudah dilaknat Allah, tapi doanya masih dikabulkan. Dua lagi doanya. Ya, satu apa? Minta umur panjang sampai akhir zaman, diiyakan oleh Allah, dikhairkan, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua apa? Izinkanlah aku mengganggu anak cucu Adam sejauh-jauh kesesatan, bikin kecuali hambaku yang mukhlisina lahuddin, yang tidak bisa engkau ganggu. Berarti dikabulkan oleh Tuhan. Sudah dilaknat masih dikabulkan. Lihat orang ini kan tidak ada cap laknat di situ. Hamba Allah terus memohon kepada Allah, tidak dikabulkan, tidak mungkin. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, sesungguhnya Allah akan mengabulkan doamu. Lanjut. Surat Al-Hijr ayat 42 artinya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Diulang lagi. Surat Al-Hijr ayat 42 artinya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Mengikut kamu ini mengikut setan laknatullah. Ya, di situ ya. Munya itu ini kan ayat yang sudah ada ayat sebelumnya. Ya, kalau dari bahasa-bahasa situ adalah, coba diulang lagi supaya nggak salah. Surat Al-Hijr ayat 42 artinya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Tidak ada kekuasaan bagimu kepada mereka, kepada kita ini. Jadi musuh kita setan laknatullah tidak akan menguasai kita. Percaya, tidak akan bisa memperdaya diri kita. Kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Kecuali yang mengikuti kamu. Mengikuti dalam hal apa? Dalam urusan kesesatan. Sesungguhnya iblis bersekutu kepada anak kita, kepada keturunan kita, kepada harta kita. Ya, dia masuk di situ, dia bersekutu dalam sebuah dalil seperti itu. Menyekutulah kamu dengan anaknya, dengan keturunannya, dengan duniawinya, dengan semua materi-materinya di situ. Kemudian kalau kita mengikuti, memperbanyak itu melebihi daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dia mencintai urusan dunia lebih besar daripada Allah dan Rasulnya, maka itu akan kita tersesat, mengikuti jalan setan laknatullah. Ini jelas ini. Itu dalam urusan duniawi. Dalam urusan ibadah pun juga gitu. Kita sekarang ini, yang notabene-nya kita ini hari-hari berzikir, hari-hari menuntut ilmu, ya sekarang ini hati-hati. Ini pun juga bukan berarti suatu bentuk keselamatan. Semua itu karena rahmat Allah. Ya. Jangan sampai kita merasa ya sudah ini lebih daripada yang lain. Jangan. Kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, tetap kita bermohon kepada Allah, walaupun Allah sudah turunkan keilmuan kepada diri kita. Ya, kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan.
Tapi jangan dihitung-hitung terus kebaikan itu kemudian menjadi habis kebaikan itu. Kita serahkan kepada Allah dan kita melihat indikator dari ru'yah-ru'yah itu berjalan atau tidak maqaman mahmudah kita, kedekatan kita kepada Allah. Kadang-kala kita merasa baik, kebaikan kita belum tentu di hadapan Allah itu baik. Ada sebuah kisah, ya. Nama Atta radhiyallahu anhu. Itu sahabat Rasulullah. Ya. Dia kerjanya hanya menjahit, dia membuat pakaian. Pakaiannya sudah bagus sekali. 3 bulan lamanya dijahit. Bagus sekali ini pakaian. Suatu ketika baju ini mau dijual. Kemana? Kepada yang ahli. Dia tunjukkan, karena dia merasa bagus ini baju yang dijahit. Dia tunjukkan kepada sang ahli yang baju itu. Begitu disampaikan kepada yang ahli ini, dia jual. Ternyata dia nggak beli. Sang ahli ini. Kenapa? Dia tanya, kenapa engkau tidak membeli baju saya ini? Bagus baju saya ini. Menurut kamu bagus, tapi menurut pandanganku baju kamu ini masih ada cacatnya. Bagus memang, tapi ada cacatnya. Kemudian ditunjukkan cacatnya itu. Ini bahwa baju kamu itu tidak sempurna, masih ada cacatnya. Maka si Atta ini yang tukang jahit baju ini, dia menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Karena menangis maka ditanya oleh sang ahli, kenapa Atta engkau menangis? Apakah engkau menangis karena baju kamu itu tidak aku ambil, tidak aku beli? Bukan itu, hai sang ahli. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah baju yang sudah 3 bulan saya anggap terbaik saja di mata engkau sang ahli, baju ini masih ada cacatnya. Apalagi ibadahku ini, ibadahku yang kita lakukan siang malam, yang aku lakukan kepada Allah. Pada saat kelak nanti berhadapan dengan sang ahli Allah subhanahu wa ta'ala, belum tentu apa yang aku anggap baik ini menjadi baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati jamaah sekalian, jangan merasa kemudian kita sudah cukup nilai ibadah kita. Kita tetap dengan kerendahan jiwa, kita tawadhu, kita qanaah, berendah diri. Ya, kita pasrahkan semua kepada Allah dan kita ukur kebenaran itu berada di tangan jamaah. Maka jamaah ini penting sekali. Kalau kebenaran di tangan kita banyak salahnya. Tapi kebenaran di tangan Allah, makanya kebenaran di tangan jamaah. Kita bertanya, adakah saudara-saudara kita petunjuk atas diri saya? 40 hari 4 bulan 10 hari. Tanyakan itu. Lanjut yang berikutnya. Surat Al-Hijr ayat 49, artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Terus ada dalil yang bagus. Surat Al-Fajr, masih Abdullah ya. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 29, artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha lagi diridainya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Coba yang di sini, coba. Yang Abdullah itu Al-Furqan. Ya itu coba. Yang Abdullah saja, jangan yang itu sudah masuk ke bab Hizbullah itu. Surat Al-Furqan ayat 63, artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahat menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Abdullah, ingat ya, Abdullah ini baru perilaku Abdullah nih, diulang lagi. Surat Al-Furqan ayat 63, artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Rendah hati. Abdullah rendah diri, nggak usah sombong. Abdullah rendah hati. Kita hamba Allah, kita berendah diri. Terus, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya,
Orang jahil yang menjahili kita, nggak usah dibalas dengan kejahilan, sudah, nggak usah. Ya, kita doakan mereka. Ya, doakan dengan doa apa? Doa yang baik, jangan doa yang buruk. Ada sebuah contoh satu alim ulama yang begitu mungkin dijahili, doanya tidak nyaman didengar. Ya, tidak nyaman didengar. Janganlah dia berikan kebaikan, mudah-mudahan anak-anaknya durhaka semua sama dia. Yang aminkan bingung juga. Ini doanya jelek mau diaminkan. Kalau nggak diaminkan doa, serba salah ini. Tidak boleh. Nah, Nabi katakan tidak boleh mendoakan seseorang itu dengan doa yang buruk. Tidak bisa. Apapun, mau setinggi apapun diri kita di hadapan Allah, dimuliakan setinggi apapun, doanya tetap tidak boleh mendoakan jelek. Jadi bingung kita, apalagi punya umat. Terus yang mendoakan amin, aminnya setengah aja nih, amin. Doa jelek mau diaminkan. Kalau nggak diaminkan, kita imam ini. Misalnya imam berdoa gini, ya Allah, jadikanlah orang itu masuk dalam got, ya Allah, amin. Kemudian doakan mudah-mudahan rezekinya dia jadi seret, ya Allah, amin. Nggak enak, dengernya itu nggak enak gitu. Tapi salah-salah imam yang bilang begitu nggak diaminkan, nanti dapat kafaran lagi. Serba salah. Diaminkan doanya kok jelek sekali, jadi bingung, bikin dilema bagi umatnya. Tidak boleh seperti itu. Membingungkan doa yang demikian ini. Maka ini baru tingkat Abdullah, bukan tingkat ulama. Ya, tingkat Abdullah hamba Allah saja saat dijahili harus berbuat baik, rendah diri sebagaimana gajah. Ya, Abdullah ini simbolnya gajah, rendah diri. Orang tasawuf itu kepalanya ke bawah, telinganya ke bawah, belalainya ke bawah, pandangannya ke bawah, dia pelan saja. Dia tidak pusing dia. Pokoknya yang penting ada makanan di situ dia makan, ada minuman dia minum di situ. Santai aja, mana terserah anak bicara sudah, yang penting ada makanan minuman. Dah bergerak, telinga bergerak. Ya. Pada saat dijahili dia berdoa, ya Allah, semoga dia yang menjahili saya, dia bertobat. Engkau berikan hidayah kepada dirinya. Rasulullah kan begitu. Walau giginya patah, kemudian tumitnya ini berdarah pada saat di Taif itu, Jibril turun. Apakah satu penduduk aku timpakan gunung kepada mereka? Enggak perlu, hai Jibril. Aku doakan kepada mereka, semoga mereka bisa masuk dalam Islam. Akhirnya mereka masuk semua. Begitu, dijahili setingkat Rasul tapi mendoakan yang baik. Nah, kita harus mencontoh Abdullah, sudah harus tingkat, apalagi Anda sudah Hizbullah, sudah mimpi menggunakan sorban, sudah gomis, ya. Apalagi sudah Khalifatullah, apalagi sudah ada tanda-tanda mimpi, sudah bening badannya, ya, sudah ada di alam kewalian, ya udah, sudah masuk ke areal kewalian. Wah, itu harus sudah sifat arif dan bijak di situ. Abdullah saja sifatnya sudah harus begini. Nah ini ya, jadi mudah-mudahan kita bisa mencontoh. Baru tingkat Abdullah sudah sehebat ini. Nah, ciri-ciri lain dalam laduni Abdullah itu saudara dibangunkan pada subuh hari. Ingat, diulang lagi nih, dibangunkan pada subuh hari. Jadi kalau jamaah yang tidak bisa bangun subuh, ngoni belum Abdullah. Apa seperti ya sudah, so begitu. Ini ajaran sunnah, ajaran. Ngoni yang susah bangun subuh belum tentu sudah sampai Abdullah. Mungkin hamba setan ya. Ini sudah keilmuan ini, akademis ini. Ya. Cara bangunkannya gimana? Banyak cara. Ada yang saudara seperti ditarik kakinya, ada seperti dibangunkan, ada imam datang, assalamualaikum, berikan salam. Ada kemudian seperti terdengar bunyi keras, tiba-tiba ada suara azan, atau saudara lagi mimpi sholat saat bangun subuh. Bisa jadi bangunnya macam-macam. Ya, dengan cara-cara Tuhan. Caranya bagaimanapun banyak cara membangunkannya itu.
Tidak perlu pakai jam. Dulu imam itu sebelum sampai itu pakai jam beker nih, setel. Jam 4 harus bangun red, padahal sudah setel jam 4. 1 jam sudah bunyi, nggak bangun-bangun. Begitu bangun sudah jam 7. Susah sekali bangun. Kalau bangun pun marah. Kalau sudah terang itu, gorden harus tutup lagi. Karena apa? Cahaya mengganggu mata, harus tidur lagi. Nanti jam 10 baru bangun. Dulu waktu belum tasawuf begitu, ya, terganggu, kayak nggak nyaman gitu, harus tidur terus sampai jam 10 baru mandi. Ya. Tapi setelah mengenal tasawuf udah buang jauh-jauh, gangguan setan atau buang jauh-jauh. Maka kita yang laduna ilma, Anda Abdullah, subuh udah bangun, belum Abdullah, sudah gitu kuncinya. Nggak usah. Oh saya lelah, enggak. Selelah apapun sudah bisa bangun. Kalau 1-2 kali wajar nggak sholat subuh, minimal bangun. Nggak bisa sholat, tapi bangun. Saat itu bangun, ucapkan sapa Allah. Ya, sholawatut thayyibah, salam kepadamu ya Allah pada subuh hari itu. Karena waktunya sudah lewat. Tapi kalau sudah 40 hari nggak bangun-bangun, nah itu sudah tak tahu itu, sudah turun peringkatnya dari hamba Allah ke hamba setan. Apa bisa turun? Bisa. Saudara sudah tasawuf, sudah ijab kabul. Tapi kalau perilaku diri tidak bertambah baik, tapi bertambah buruk, ya, bertambah habis, jauh daripada guru, jauh daripada jamaah, jauh daripada sultanan, ya, maka saudara akan ke bawah. Setan akan geser, percayalah. Ya, ciri-cirinya banyak. Mau malas sudah mendatangi majelis ilmu, malas mendatangi guru, malas silaturahmi antar jamaah, kecintaan kepada ajaran sudah berkurang, mau cari ajaran yang lain. Ya, bakti sudah malas, tidak mau mendengar ajaran-ajaran lagi. Ya, sudah mulai jauh nih, mulai jauh. Kesibukan dunia bertambah. Ya, itu yang menjadi alasan-alasan itu. Maunya yang cari makan saja, ya, terus begitu, maka lama-lama akan digeser. Malam sudah tidak bisa bangun lagi, duha sudah tidak dilakukan lagi, menangis karena Allah pun sudah tidak bisa. Tanda-tanda dimatikan hatinya. Qatamallahu ala qulubihim, mati hatinya, dibatukan hatinya. Mudah-mudahan kita tidak terjadi seperti itu pada diri kita. Insya Allah kita dijaga oleh Allah agar hati kita tetap bercahaya, diturunkan Al-Quran di dalam diri kita, dan kita terjaga ukhuwah Islamiyah dan jamaah. Insya Allah kita bersama di dunia dan juga bersama di akhir kelak bersama guru-guru kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.